Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Wins di sini. Gimana kabarnya? Sehat bosku? Semoga semuanya sehat selalu ya. Pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Red Cliff. Film ini menceritakan sejarah pertempuran tiga negara pada penghujung era dinasti Han antara Cao Cao dengan aliansi Sun Quan dan Liu Bei yang terkenal dengan sebutan Perang Tebing Merah. Penasaran bagaimana kisahnya? Mari kita simak video berikut ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan film, alangkah baiknya jika teman-teman menyiapkan kopi cemilan dan spot yang mantap agar film ini bisa dicerna dengan baik. Dan tentu saja tekan tombol subscribe-nya dong bosku, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Film ini dimulai dengan tibanya Cao Cao ke Istana Han. Ia meminta kepada Kaisar untuk berperang melawan Liu Bei dan Sun Quan yang dianggapnya sebagai pemberontak. Pada awalnya, Kaisar dan Senator Kongrong tidak menyetujui permintaannya. Namun, Cao Cao mengancam mereka, sehingga Kaisar pun terpaksa menyetujuinya. Dan Cao Cao juga menghukum mati Kongrong. Cao Cao memimpin pasukannya memulai pertempuran untuk melenyapkan Liu Bei dan Sun Quan. Liu Bei yang pasukannya relatif lebih sedikit menjadi sasaran pertama bagi Cao Cao. Para jenderal besar Liu Bei yaitu Guan Yu, Chang Fei, dan Zhelong berjuang keras melawan pasukan musuh demi melindungi rakyat dan keluarga Liu Bei. Pasukan Cao Cao terus berdatangan dan menyerang tanpa henti-hentinya, sehingga Liu Bei terpaksa harus menarik mundur pasukannya demi menyelamatkan nyawa para pengungsi. Akibat dari pertempuran ini, Liu Bei menderita kekalahan telak hingga ia mengutus Zhuge Liang pergi ke negara Wu untuk mengajak Sun Quan beraliansi. Tak berselang lama, Zhuge Liang tiba di istana negara Wu. Ia disambut oleh penasehat negara yang juga merupakan temannya yang bernama Lu Su. Setelah bertemu dengan Sun Quan, Zhuge Liang langsung membujuknya untuk beraliansi dengan Liu Bei. Tetapi di sini terjadi pro dan kontra antara para penasehat istana hingga membuat Sun Quan menjadi marah dan memutuskan untuk mempertimbangkan masalah ini terlebih dahulu. Kemudian, Zhuge Liang yang tak kehabisan akal ini mengajak Lu Su pergi menemui kakak angkat Sun Quan yang bernama Cao Yu di Tebing Merah, guna mempermudah terjalinnya aliansi ini. Sesampainya di sana, ia diperkenalkan dengan Cao Yu dan jenderalnya yang bernama Gan Xin. Zhuge Liang rupanya tak hanya ahli dalam mengatur strategi perang saja, tapi ia juga ahli dalam membaca pikiran orang lain. Hal ini terbukti ketika ia bermain alat musik bersama Cao Yu. Tanpa bertanya, ia langsung mengetahui jawaban dari Cao Yu lewat alunan musiknya yang menandakan bahwa ia akan memerangi perang ini. Keesokan harinya, Cao Cao memimpin seluruh pasukannya yang berjumlah 800.000 prajurit memulai perjalanan ke selatan. Di sisi lain, Cao Yu pergi menemui Sun Quan. Di sana, ia melihat Sun Quan sedang berdiskusi dengan adik perempuannya yang bernama Sun Shangxiang. Ternyata, Cao Cao telah mengirim surat kepada Sun Quan dan menyuruhnya untuk segera menyerah. Tanpa basa-basi, Cao Yu langsung merobek surat itu dan mengajak mereka pergi berburu. Cao Yu berusaha meyakinkan Sun Quan agar lebih percaya diri dalam berperang melawan Cao Cao. Hingga pada akhirnya Sun Quan memutuskan menjalin aliansi dengan Liu Bei untuk meredam ambisi Cao Cao yang ingin menguasai dunia. Cao Yu bersama pasukannya tiba di tempat pengungsian Liu Bei. Di sana, ia diperkenalkan dengan para jenderal utama dari Liu Bei. Setelah Liu Bei bertemu dengan Cao Yu, pada awalnya ia sedikit ragu dengan Cao Yu, karena ia hanya membawa 30.000 pasukan saja. Tetapi dengan cerdas, Cao Yu berhasil meyakinkan mereka untuk bersatu. Di malam harinya, Cao Cao menerima surat balasan dari Sun Quan. Dan ternyata itu hanyalah sebuah surat kosong yang berarti berperang.
Lalu, para jenderalnya memperingatkan Cao Cao untuk tidak menganggap remeh pasukan musuh. Keesokan harinya, kedua kubu masing-masing mengatur strategi dan formasi untuk menyerang satu sama lainnya. Setelah membagi semua tugas, rencana pun dimulai. Cao Cao mengarahkan pasukannya menuju ke tebing merah, sedangkan Liu Bei dan aliansinya telah siap menunggu kedatangan mereka. Setibanya di sana, pasukan kuda Cao Cao yang dipimpin oleh Jenderal Xiahou Dun rupanya telah ditunggu oleh Sang Xiang, yang kemudian memancing mereka masuk ke jebakan yang telah disiapkan oleh Zhuge Liang. Pasukan Cao Cao dihujani ribuan anak panah dan masuk ke dalam formasi bagua yang telah diracik oleh Zhuge Liang. Satu persatu, jenderal dari Liu Bei dan Cao Yu menunjukkan kehebatan mereka dengan menghabisi pasukan musuh. Dan pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan pasukan Cao Cao. Tetapi ada hal yang menarik terjadi di sini, yang dimana Cao Yu mengampuni nyawa Xiahou Dun. Cao Cao yang telah mengetahui kekalahan pasukannya berusaha meyakinkan sisa pasukannya untuk tetap tenang. Ia mengerahkan seluruh pasukan lautnya berlayar menuju ke tebing merah dan membuat camp di sana. Di sisi lain, para prajurit aliansi bersorak gembira atas kemenangan mereka, dan Zhelong berterima kasih kepada Cao Yu karena telah menyelamatkan nyawanya. Hingga tibalah di malam harinya, Sun Quan dan Liu Bei bersama para jenderal utama bersulang merayakan kemenangan mereka. Nah, di sini Sun Quan menjodohkan adik perempuannya dengan Liu Bei. Namun, hal yang memalukan pun terjadi. Kemudian Zhuge Liang menyusulnya. Ia mengatur rencana mengirim Sang Xiang menyamar ke markas Cao Cao untuk mengetahui informasi musuh. Keesokan harinya, Zhuge Liang dan Cao Yu berdiskusi tentang cara menyingkirkan kedua jenderal utama Angkatan Laut Cao Cao yang bernama Cai Mao dan Chang Yun, guna melemahkan pasukan laut musuh. Di sisi lain, Cao Cao telah membuat camp di tebing merah dan menyatakan telah siap bertempur. Dan film ini pun bersambung.